para kepala daerah nih Pak Gub dan Bu Wagub serta perwakilan dari dua Pemda yang lain. Tadi disampaikan, ini menurut catatannya GTK, dari permintaan formasi itu ada 47 Pemda yang mengusulkan 80-100% formasi yang kurang. Jadi kan dulu setelah ada formasi penuh, terus ada pelamar, ada lulus, kan ada sisa. Nah sisanya ini mengusulkan totalnya itu 80-100%. Kemudian 35 Pemda mengusulkan 60-80%. 244 Pemda mengusulkan kurang dari 40% formasi, dan ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Ini kan artinya bahwa ketidakjelasan masalah anggaran ini mengganggu. Kemarin kabupaten kota yang kita undang itu ngeri lagi Pak. Jadi Kabupaten Pasuruan itu tidak menganggarkan APBD tahun 2022 untuk guru P3K. Kemudian Kota Kupang juga tidak. Ya, dan Kabupaten Sanggau hanya Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lampung Timur hanya 5 bulan gaji. Hanya Kabupaten Wonogiri sudah terlanjur SK-nya ini proses berkas menganggarkan 175 miliar sekian setahun. Padahal dana yang di-earmark oleh Kemenko itu hanya 153 miliar. Luar biasa kan? Ngeri. Jadi kalau ternyata kabupaten kota yang tidak menganggarkan itu juga nggak diapa-apain, kan artinya nanti kemungkinan besar Wonogiri juga tidak akan menganggarkan. Berarti gurunya nanti akan kehilangan gaji tahun depan. Atau pura-pura saja, udahlah tidak pernah terjadi rekrutmen guru. Kan bisa. Tetapi guru tetap mengajar dan pemerintah daerah tetap harus membayar. Kan begitu keadaannya. Nah ini masalah ini pelik sekali Pak Fikri. Maka saya mohon dukungannya hari Senin. Kita mengundang Eselon 1 untuk membuat komitmen. Ya, beberapa komitmen yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Yang pertama dan paling utama adalah permintaan kita untuk pengiriman gaji P3K yang sudah diangkat ini dipisahkan dari DAU yang sudah pernah terkirim. Itu penting Pak Fikri. Jadi jangan sampai kita bilang kayak suasananya staf saya itu tadi, kamu angkat orang kok nggak ngasih uang tambahan sih Pak, kan gitu kan, kira-kira aneh. Kan sudah pernah sertifikasi guru juga, beda kan, tidak di DAU. Nah, perlakuan itu. Nah, kemudian sebaiknya seluruh proses rekrutmen itu dikembalikan di daerah, kabupaten kota atau provinsi. Kan ketersediaan itu kan, kalau rekrutmen seperti itu. Ada lagi Pak Fikri, kemarin pada saat pertemuan dengan Kemenpan RB itu, saya bertanya, sebenarnya peraturan mengenai guru sekolah swasta yang kalau diangkat itu nanti harus pindah ke sekolah negeri, itu siapa yang membuat? Ternyata surat keputusan menteri yang kemudian berkasi pada peraturan di Badan Kepegawaian Daerah. Maka itu bisa dirubah. Saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu supaya tidak terjadi kegaduhan. Udahlah guru swasta yang diangkat ya biarlah dia mengajar di tempat yang sama. Kalau memang mau mengangkat guru swasta untuk menjadi P3K ya biar saja dia di situ, nggak usah dipindah-pindah ke sekolah negeri. Jadi ruwet lagi nanti penyesuaian. Mudah-mudahan itu juga bisa. Nah, selanjutnya
Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada komen, pertanyaan, jawaban untuk pertanyaannya Pak Fikri tadi. Nomor 1, usulnya apa? Mau dihentikan apa enggak? Enggak terus lah. Terus. Terus tapi bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Cukup ya, tadi sudah masuk semuanya ya pertanyaannya ya. Gitu Pak Fikri. Jadi sebenarnya mereka nggak mau. Mungkin izin Bu. Ya silakan. Itu yang untuk seleksi tahap 3, kalau bisa memang passing grade-nya agak diturunkan. Oh ya. Sehingga masih banyak bisa yang bisa lulus lagi untuk di tahap 3 ini. Iya. Dan kedua, mungkin domisilinya. Bisa dilihat dari domisili tempat mereka mengajar itu, karena kan untuk daerah-daerah terpencil itu kalau bisa mereka diprioritaskan yang alamat KTP dengan lokasi yang kita butuhkan. Itu tambahan dari kami. Betul Bu Wagub. Jadi passing grade diklasifikasi menurut klasifikasi daerah. Daerah pasti tidak sama dengan Jakarta ya. Mau dibuat berapa klasifikasi. Kemudian Pak Gub tadi, Pak Gub Kaltara, honorer langsung diangkat saja. Yang sudah 15 tahun. Ya Pak ya. Ini tadi Pak Nur Purnomo Sidi pagi-pagi mengirimkan WA yang membuat saya langsung sedih hati. Menunggu diangkat ada 10 tahun sampai akhir masanya sudah tidak bisa mendaftar lagi, akhirnya nggak dapat pensiun. Pagi-pagi tadi, aduh Pak Nur, gitu, sedih amat ini. Kemudian sentralisasi harus disesuaikan. Guru bahasa Jawa untuk keistimewaan Yogyakarta. Nah ini harus diskusi panjang dengan teman-teman di eselon 1 besok ya, supaya keistimewaan itu juga mendapatkan ruang yang cukup. Ini sama ini, keistimewaan itu kan ada di bahasa Jawa, kemudian keistimewaan di guru di wilayah tertinggal. Kemudian kemarin kita memberikan keistimewaan kepada 15 tahun sudah sertifikasi ya. Ini jadi ada keistimewaan tambahan Pak Fikri dan teman-teman yang besok harus kita pertahankan. Baik, saya kira kita bisa tambah bingung nih. Kita bisa mengakhiri perjuangan kita sore ini dulu. Nah, kita akan semangat lagi besok pada hari Senin. Kami mohon Bapak Ibu, para kepala daerah, Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, teman-teman dari Sekdat, DIY dan Nusa Tenggara Barat, Mandalika MotoGP, kebalik ya? Harus branding ini. Iya. Supaya memerintahkan kepada teman-teman untuk memantau proses rapat. Nah, jika ada yang kurang, tolong kita di WA. Segera.